Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mundri selaku Ketua Takmir Masjid Darus Sholihin, kemudian Ustadz Husnul, mohon maaf Ustadz, baru ketemu Ustadz Zainal Hasan, dan beliau salah satu pengajar di Masjid Darus Sholihin. Kita doakan semoga beliau istiqomah dan santrinya juga istiqomah. Kadang ustadznya istiqomah, santrinya yang tidak istiqomah. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia untuk mengenang kembali peristiwa yang agung, mengambil pelajaran dari sebuah kejadian yang pernah dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menurut Imam Ibnu Hazm terjadi pada bulan Rajab. Walaupun mengenai waktu memang banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sekali lagi yang pantas berbeda pendapat itu ulama. Kalau kita hanya beda pendapatan, ya, jadi jangan sok-sokan pendapat saya Isra Mi'raj itu bukan bulan Rajab. Nah, kita ini hanya beda dalam memilih pendapat para ulama. Nah, baik, saya akan mengambil pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya 8 bulan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jemaah rahimakumullah. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, perjalanan dari suatu bagian bumi menuju bagian bumi yang lain. Dalam Al-Quran disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau kita istilahkan, Isra itu perjalanan horizontal dari bumi ke bumi. Sedangkan Mi'raj vertikal, ya, naik ke atas, Bapak Ibu. Maka kemudian dua istilah itu merupakan istilah yang berbeda, ya. Jadi Isra ada makna tersendiri, Mi'raj juga punya makna tersendiri. Makanya ayatnya berbeda, hadirin. Yang Isra itu ada di dalam surah Al-Isra ayat pertama, sedangkan yang Mi'raj ada di surah An-Najm tadi yang dibacakan oleh Ustadz Zainul. Ya. Salah lagi ini, ya. Baik. Maka kata ulama, dua istilah itu sebenarnya simbol, ya. Kalau Isra hablum minan nas, sedangkan Mi'raj hablum minallah. Jadi dua hal itu harus benar dalam kehidupan kita. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus, insya Allah kita akan jadi orang selamat. Hablum minan nas bagus, ya,
ada acara perkumpulan ikut, ada acara kerja bakti ikut, tapi sholat dia tidak sholat hadirin, zakat dia tidak zakat, puasa tidak puasa. Ini belum selamat. Atau juga hablum minallahnya bagus, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak bagus, juga tidak selamat. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah ahli baca Qur'an, ahli puasa, ahli sholat malam, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia selalu menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Jadi ucapannya pedas, ya, ucapannya menyakitkan. Nabi SAW mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Bayangkan, sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, baca Qur'annya tidak diterima, gara-gara hablum minan nasnya tidak baik. Bahkan Nabi mengatakan wahiyya min ahlin nar, bahkan wanita itu termasuk ahli neraka. Maka Isra dan Mi'raj itu pada dasarnya Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki dua hal dalam hidup ini. Pertama, perbaiki hablum minallah, kemudian yang kedua perbaiki hablum minan nas. Insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat. Sudah paham? Selesai pengajiannya. Sudah paham hadirin? Ya. Sampun bagi. Baik. Isra ini peristiwa yang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menariknya Bapak Ibu, dalam ayat itu ternyata yang dipuji bukan Nabi Muhammad, tapi yang dipuji siapa? Yang dipuji siapa dalam ayat itu? Allah. Jadi ayat itu tidak memuji Nabi Muhammad, tapi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi dalam ayat itu yang dipuji bukan Nabi Muhammad, tapi yang dipuji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Bapak Ibu, yang hebat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad, bukan baginda Rasulullah SAW, tapi yang hebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita diceritakan Isra dan Mi'raj, yang harus kita rasakan betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang amat sangat singkat. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dengan caranya tersendiri, ya, tanpa kita harus bertanya apakah Nabi bertemu langsung atau ada hijab. Kemudian Nabi kembali ke tempat tidurnya. Kata sebagian pendapat ulama, tempat tidur Nabi itu masih dalam keadaan hangat Bapak Ibu. Jadi perjalanan itu amat sangat singkat. Dan yang hebat dalam perjalanan ini bukanlah Nabi Muhammad, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengukur dengan kemampuan Nabi Muhammad, tentu Nabi tidak bisa melakukan perjalanan secepat itu. Nabi tidak bisa melakukan perjalanan sesingkat itu. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita mengukur dengan kemampuan Allah, maka tidak ada yang jauh bagi Allah. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menguasai waktu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha tegak, tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau manusia butuh kepada waktu, Allah tidak butuh kepada waktu. Kalau manusia butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak dikuasai oleh ngantuk, dan Allah juga tidak dikuasai oleh tidur. Berarti selain Allah dikuasai ngantuk sama tidur. Makanya kalau panjenengan ngantuk di pengajian, ya dalilnya itu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, Isra Mi'raj itu harus menjadi pelajaran pertama bagi kita bahwa
Allah itu maha kuasa, Allah maha hebat, Allah maha segala-galanya. Allah memperjalankan Nabi Muhammad kapan? Lailan, pada waktu malam. Kenapa malam yang dipilih oleh Allah, bukan siang? Ini kata pendapat ulama, karena malam itu adalah waktu favorit bagi orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita punya waktu favorit Bapak Ibu. Kapan waktu favorit kita ini? Hari Minggu, atau hari Ahad karena hari libur, atau hari Sabtu karena hari libur. Tapi bagi para ulama, orang-orang soleh, waktu favorit mereka adalah pada waktu malam. Di waktu malam itulah mereka akan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang ingin rohaninya naik kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sampai kepada Allah dan bertemu dengan Allah, manfaatkan waktu malam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi bukan tanpa sebab. Ada sebab yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, saat itu kata ahli sejarah seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa sebab yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj adalah karena Nabi saat itu mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Tidak hanya satu kesedihan yang beliau alami. Kesedihan pertama, kemudian disusul lagi oleh kesedihan yang lain, disusul lagi oleh kesedihan yang lain. Saking sedihnya Nabi saat itu Bapak Ibu, sehingga tahun itu dinamai oleh para ulama sebagai Amul Huzni, tahun berduka cita. Karena Nabi mendapatkan kesedihan, kesulitan yang bertubi-tubi. Kesedihan pertama yang beliau alami adalah meninggalnya atau wafatnya paman beliau yang membela beliau, yang memberikan keamanan kepada beliau dari gangguan orang-orang kafir, yaitu paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib seorang laki-laki yang mengasuh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sehingga jasanya Abu Talib tidak bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW butuh bantuan Abu Talib, Nabi butuh peran Abu Talib, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dan mengambil nyawanya Abu Talib. Saat itu Abu Talib sudah berusia 80 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, saat Abu Talib sedang sakit parah, Nabi cepat-cepat datang kepada Abu Talib. Tujuannya apa? Hanya untuk membimbing Abu Talib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari ya. Abu Talib ketika sakit amat sangat parah Bapak Ibu, Nabi mendengar berita itu dan Nabi kemudian cepat-cepat pergi ke rumah Abu Talib. Nabi masuk ke rumah Abu Talib, ternyata di dalam rumah Abu Talib dan di samping Abu Talib sudah ada Abu Jahal ya. Maka Nabi pun duduk di samping Abu Talib. Bertemulah dua tokoh di dalam rumah itu. Ada tokoh kebatilan yaitu Abu Jahal, ada tokoh kebenaran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana tujuan Nabi di awal, bahwa Nabi datang ke Abu Talib untuk membimbing Abu Talib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Nabi saat itu berkata, Kul ya ammi la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Uhajju laka biha indallah. Aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat itu. Dengan kalimat itu aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, Abu Jahal yang ada di sampingnya, dia menimpali, kata Abu Jahal, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Kemudian Abu Talib pun bingung. Lalu kemudian Abu Talib menolehkan wajahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebenarnya Abu Talib, Bapak Ibu, ingin mengikuti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Tapi saat itu Abu Talib kemudian menolehkan wajahnya juga kepada Abu Jahal. Ya, inilah bahayanya kalau kita berteman dengan orang yang jelek. Ya, bahaya kalau kita berteman dengan orang yang jelek, ya, dengan kawan yang buruk. Sedikit banyak Bapak Ibu, kawan itu akan mempengaruhi. Kalau di majelis ilmu itu ilmunya teori, ya, ilmu teori. Sedangkan kalau kita berkawan itulah ilmu praktek. Maka ketika Abu Talib menolehkan wajahnya kepada Abu Jahal menggelengkan kepalanya. Artinya jangan mengikuti permintaan Muhammad. Kemudian Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad, seandainya orang Quraisy tidak mencelaku, maka aku akan mengikuti apa yang kau perintahkan, karena aku tahu itu paling menyenangkanmu." Tapi kemudian Abu Talib, kata-kata terakhirnya dia mengucapkan, "Ala millati Abdul Muttalib." Ala millati Abdul Muttalib. Dia ucapkan 3 kali, Bapak Ibu. Ala millati Abdul Muttalib, ala millati Abdul Muttalib, ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap di atas agama orang tuaku, Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib meninggal dunia. Nabi amat sangat sedih. Sebenarnya orang-orang yang beliau cintai sebelumnya sudah ada yang meninggalkan beliau, seperti anaknya. Anak laki-laki Nabi itu meninggal rata-rata, Bapak Ibu, usia 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, tidak ada di antara putra Nabi yang laki-laki, ya. Putra Nabi itu tidak ada yang hidup sampai usia 5 tahun, jemaah rahimakumullah. Tapi wafatnya putra Nabi tidak sampai membuat Nabi sedih berkepanjangan. Sedangkan wafatnya Abu Talib membuat Nabi sedih berkepanjangan. Yang membuat Nabi sedih adalah karena Abu Talib wafat dalam keadaan tidak membawa kalimat tauhid. Kemudian Nabi melihat Abu Talib tetap mempertahankan agama Abdul Muttalib, agama kakek moyangnya, dan wafat dalam agama itu. Nabi kemudian berkata, "Wallahi inni la astaghfirannallaha laka ma lam anha anka." Demi Allah, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau, wahai pamanku, selama Allah tidak melarangku untuk memohonkan ampun bagi engkau. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu larangan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kafir, walaupun itu keluarga. Allah menyatakan, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi. Bayangkan, Allah langsung menegur Nabi Muhammad. Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang beriman memohonkan ampun kepada Allah lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang kafir, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu masih ada hubungan kerabat. Hadirin. Nah, ayat ini membuat Nabi tambah sedih. Apakah kesedihan itu berakhir, jemaah rahimakumullah? Ternyata tidak. 1 bulan setelah wafatnya Abu Talib, ternyata disusul dengan wafatnya istri tercinta beliau, yang membela beliau ketika tidak ada orang membela beliau, yang beriman kepada beliau ketika tidak ada orang yang beriman kepada beliau, yang mendukung beliau ketika belum ada orang yang mendukung beliau, yang percaya kepada beliau ketika belum ada orang yang percaya kepada beliau. Dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi butuh Khadijah untuk membesarkan hatinya, karena seorang istri itu bagi Nabi SAW adalah tempat untuk mengadu, tempat untuk membesarkan hati, tempat untuk mendapatkan ketenangan. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan baca sejarah Nabi, Nabi itu kemana-mana selalu bawa istrinya. Maksudnya ketika berpergian jauh, ya, ketika beliau perang, Nabi selalu membawa salah satu dari istrinya. Ada ulama kemudian mengungkap kenapa Nabi selalu membawa istrinya dalam peperangan. Ternyata bagi Nabi, jemaah rahimakumullah,
membawa istri dalam peperangan itu ada keutamaan tersendiri. Ya, ada kelebihan tersendiri. Nabi akan mendapatkan ketenangan dan Nabi akan mendapatkan kebesaran hati dari kata-kata istrinya. Subhanallah. Ya. Makanya sebelum perang Nabi kadang mengundi istrinya, diundi. Karena istri Nabi banyak. Ada berapa istri Nabi? Hah? Istri Nabi ada berapa? Halo. Ini masih hidup semua kan? Tolong ya, jangan ditinggal sendiri saya. Kalau enggak sudah selesai aja pengajian ini. Ya. Istri Nabi itu Bapak Ibu ada 12. Ya. Jadi setiap berangkat perang Nabi selalu mengundi istrinya. Alhamdulillah panjenengan ibu-ibu tidak pernah diundi sama suami. Karena istrinya hanya panjenengan. Ya. Pengen diundi ibu-ibu? Pengen enggak? Oh, enggak pengen. Ya. Ketika Nabi butuh sosok istri yang membesarkan hati beliau, ya, yang menyenangkan hati beliau, yang menghibur hati beliau, tapi ternyata sosok istri itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu 1 bulan setelah pamannya wafat, Bapak Ibu. Ya, Khadijah itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, "Ma baddalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Walaupun Nabi itu istrinya banyak, tapi Nabi testimoninya tentang Khadijah, beliau mengatakan Allah tidak pernah mengganti wanita yang lebih baik daripada Khadijah dalam hidupku. Subhanallah. Bahkan ketika Nabi mau berangkat perang, Bapak Ibu, ketika bajunya disiapkan oleh Aisyah, ketika alat-alat perangnya disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika bekalnya disiapkan oleh Aisyah, mau berangkat, Nabi berkata, seandainya ada Khadijah, seandainya ada Khadijah. Sampai Aisyah cemburu, kata Aisyah, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Ya, subhanallah. Jadi cinta pertama itu memang tidak bisa dilupakan, Bapak Ibu. Betul lah Pak? Ya, panjenengan nikah berulang kali, tetap cinta pertama tidak akan pernah bisa dilupakan dan tidak akan pernah bisa tersaingi oleh cinta-cinta berikutnya. Maka jemaah rahimakumullah, kenapa Nabi sangat begitu cinta kepada Khadijah? Khadijah ini punya 4 yang disebutkan dalam hadis Nabi. Cantik, kemudian berharta, kemudian nasabnya baik, kemudian akhlaknya baik. 4-4-nya ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha. Cantik walaupun berusia 40 tahun Bapak Ibu ketika dinikahi Nabi. Sangat mungkin riwayat itu benar Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, karena Khadijah adalah orang yang kaya sehingga mudah melakukan perawatan. Ya. Sebagaimana wanita-wanita kaya zaman sekarang ya. Usia 40 tahun tapi kelihatannya seperti usia 20 tahun. Kelihatan seperti usia 30 tahun. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita. Dia salah satu jemaah saya Bapak Ibu di Belimbing. Ya. Saya kira usia dia masih 30 tahun. Ternyata sudah 56 tahun. Apa sebab? Skincare. Ya, hadirin, skincare. Ya. Wajahnya glowing seperti berusia 30 tahun. Ya. Apakah Khadijah saat itu pakai skincare? Tidak, jemaah rahimakumullah. Tapi itulah Allah memberikan kelebihan khusus kepada Khadijah. Cantik kemudian kaya. Kata ulama, seandainya harta pedagang di Mekah itu dikumpulkan jadi satu, belum bisa menandingi hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Nasab juga mulia, tidak kalah mulia dengan Nabi Muhammad karena sama-sama suku Quraisy. Akhlak sangat bagus akhlaknya. Saking mulianya Khadijah itu Bapak Ibu, sehingga banyak laki-laki yang naksir kepada Khadijah. Termasuk laki-laki yang pernah melamar Khadijah tapi ditolak adalah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu benci kepada Nabi. Itu asal mulanya bukan karena agama jemaah rahimakumullah, tapi karena cinta. Ya. Karena Abu Jahal seorang tokoh kaya, tampan, ngelamar Khadijah tapi ditolak. Sedangkan Nabi saat itu bukan seorang tokoh, bukan orang yang kaya. Bukan Nabi yang melamar Khadijah.
Yang mau kepada Khadijah itu pertama bukan Nabi, tapi Khadijah, jemaah rahimakumullah. Begitu mudahnya kata Abu Jahal Nabi mendapatkan Khadijah, sehingga ada kebencian hati Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Nabi butuh sosok istri yang membesarkan hati beliau, tiba-tiba istrinya itu diwafatkan oleh Allah ketika Khadijah saat itu berusia 65 tahun, Bapak Ibu. Apakah kesedihan itu kemudian berakhir? Tidak, jemaah rahimakumullah. Setelah wafat pamannya, ditambah lagi wafat istrinya, Nabi mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa dari kafir Mekah, ya. Tempat-tempat dakwah ditutup, Nabi diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Akhirnya Nabi memutuskan diri hijrah ke negeri Taif untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan tempat di sana. Nabi mengira bahwa Taif nanti akan menjadi negara Islam. Mereka akan menerima Nabi dan menerima dakwah Nabi. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika sampai ke negeri Taif, ya, Nabi ditolak dengan cara yang kasar. Nabi mendatangi suku di kota Taif, Nabi mendatangi tokoh-tokoh mereka, tapi ternyata tokoh mereka menolak dengan cara yang kasar. Kata mereka, kalau ada Nabi yang diangkat oleh Allah, pasti bukan kamu Muhammad yang dipilih. Saking kerasnya mereka menolak Nabi Muhammad datang ke negeri Taif untuk berdakwah. Kemudian Nabi saat itu berangkat dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Nabi tidak mengajak seluruh para sahabatnya untuk melindungi beliau. Nabi hanya berangkat dengan seorang pemuda, seorang laki-laki yang kemudian diangkat menjadi anak oleh beliau, namanya Zaid bin Harithah. Nabi berangkat ditolak dengan cara yang kasar. Bahkan orang-orang Taif kemudian menyuruh preman, menyuruh anak-anak, menyuruh para budak untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu dan kotoran unta. Sehingga terompah Nabi saat itu, Bapak Ibu, penuh dengan darah karena betisnya luka sebab lemparan batu, jemaah rahimakumullah. Itu untuk mempertahankan kalimat dan untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jemaah rahimakumullah, melihat Nabi penuh dengan darah kakinya, maka Zaid bin Harithah kemudian melindungi Rasulullah, sehingga kepalanya Zaid bin Harithah pecah, ya, sebab lemparan batu demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu ada bukti cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi, apa bukti kita, jemaah rahimakumullah? Ya, apakah mengatakan saya cinta kepada Nabi, saya sayang kepada Nabi? Tidak cukup. Kita harus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita harus mengikuti jejak-jejak beliau. Kemudian setelah itu Nabi berlindung di bawah pohon milik seorang anak yatim, jemaah rahimakumullah. Di pohon itu Nabi bersandar. Kemudian Nabi mengadu kepada Allah. Kata Nabi, ilaika ashku dha'fi wa qilla hilati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan tentang kelemahan diriku dan tentang ketidakberdayaanku. Ya Allah, aku tidak peduli mereka marah, asalkan kau jangan marah kepadaku, ya Allah. Ya Allah, aku tidak peduli mereka murka kepadaku, mereka tidak menerimaku, asalkan kau jangan murka kepadaku. Kemudian Nabi SAW setelah tenang, ya, Nabi mengajak Zaid pulang ke Mekah. Tapi Zaid saat itu, Bapak Ibu, berkata kepada Nabi, ya Rasul, bukankah orang Mekah mengusirmu? Bukankah orang Mekah membencimu? Bukankah orang Mekah ingin membunuhmu? Kata Nabi, tidak. Aku akan tetap pulang ke Mekah karena tanah kelahiranku adalah di Mekah. Maka kemudian Nabi SAW dengan berat hati, Bapak Ibu, pulang. Ya, ditemani oleh siapa? Zaid bin Harithah. Hanya berdua, jemaah rahimakumullah. Pulang di tengah perjalanan, di waktu malam, ketika sepertiga malam, Nabi sangat rutin melakukan sholat malam. Maka Nabi melakukan sholat malam, yang saat itu Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ketika Nabi sedang sholat malam, Bapak Ibu, tiba-tiba ada sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Kemudian jin itu takjub, terpesona dengan bacaan Al-Quran. Makanya kalau ada manusia dibacakan ayat Quran tidak terpesona, itu lebih parah daripada jin. Ada orang baca Quran, dibacakan Quran malah tidur. Tadi saya perhatikan ketika qari baca Al-Quran,
Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tidur. Enggak tahu itu khusyuk mendengarkan atau tidur itu. Tapi husnuzon aja ya. Khusyuk mendengarkan. Ya. Jadi jin datang, sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi, kemudian mereka terpesona, lalu kata mereka fa'aman Nabi. Lalu kami beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan beriman kepada Nabi Muhammad. Allah turunkan surah Al-Jin. Sebagian orang Bapak Ibu menyebut kalau baca surah Al-Jin malam-malam jam 12 itu akan bisa melihat jin. Itu tidak benar. Ya. Al-Jin itu diturunkan oleh Allah untuk mengabarkan bahwa ada sekelompok jin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah ingin menghibur Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu tidak diterima dari kalangan manusia, ada kalangan jin yang siap menerima kamu. Ini bentuk hiburan dari Allah supaya Nabi tetap semangat berdakwah. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, aku dapat salam dari malaikat penjaga gunung Taif. Kalau kamu mau, maka penjaga itu akan menumpahkan gunung itu kepada penduduk Taif. Apakah engkau bersedia wahai Muhammad? Saat itu Nabi SAW mengatakan tidak. Justru Nabi mendoakan, Allahumma khruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bih. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang marah, ya, biasanya orang yang marah, orang yang sakit hati akan keluar sumpah serapah, akan keluar kata-kata buruk, tapi itu tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia Nabi kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Bapak Ibu, bahwa dakwah ini harus membalas keburukan orang dengan kebaikan. Paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang itu, paling tidak kita mendoakan. Kita mendoakan dia supaya dapat hidayah. Kalau tidak besar harapan dia dapat hidayah, maka kita doakan semoga anak keturunannya juga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi saat itu menolak tawaran daripada malaikat Jibril. Coba kalau kita Bapak Ibu, misalnya panjenengan berdakwah ini di Malang, masuk kota Malang, ditolak dengan cara yang kasar, dilempari dengan batu, dilempari dengan apel. Ya, kalau dilempar apel ya enak dimakan hadirin. Ya. Dilempari batu, dilempari kotoran, dihina. Lalu datang malaikat penjaga Gunung Bromo. Wahai Pak Kiai Mundri, maukah aku tumpahkan Gunung Bromo ini kepada penduduk Malang sehingga mereka rata dengan tanah? Ya Bapak. Oh, kesuai nih Bapak. Langsung aja ya. Makanya kita ini tidak diangkat jadi nabi dan rasul. Karena kita tidak sabar hadirin. Kemudian jemaah rahimakumullah, hiburan itu tidak putus. Setelah Nabi bertubi-tubi mendapatkan kesedihan, Allah hibur dengan jin yang beriman kepada beliau. Setelah beliau sampai ke kota Mekah, ya. Setelah beliau sampai kota Mekah, tiba-tiba Bapak Ibu, atap pintu rumah Nabi itu terbuka. Ternyata malaikat Jibril turun, kemudian membawa beliau Isra dan Mi'raj. Itulah asal mula terjadinya Isra dan Mi'raj. Saat itu didatangkan hewan tunggangan beliau, ya, yang dinamai oleh Nabi sebagai buraq. Buraq itu dari kata barkun, artinya kilat. Karena memang binatang atau hewan itu berjalan secepat kilat, sejauh mata dia memandang. Warnanya putih, lebih kecil dari keledai, lebih besar daripada bighal. Ya. Saya pernah datang ke rumah orang, lalu di rumah itu ada gambar hewan berwarna putih, bentuknya seperti kuda. Saya tanya, itu hewan apa? Dia bilang, itu buraq Ustaz. Saya tanya, tahu dari mana panjenengan? Saya beli Ustaz, ada orang jualan. Jadi banyak orang jualan Bapak Ibu mengatasnamakan syariat, ya, demi mendapatkan sesuap nasi, demi mendapatkan harta, dan itu dilarang oleh Allah. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah thamanan qalila, dengan harga yang murah, yaitu dengan urusan dunia.
Maka kemudian Nabi SAW naik binatang itu, Nabi naik hewan buraq. Kemudian Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi mengikat hewan itu di tempat para Nabi dan Rasul mengikat hewannya. Sekelas Nabi masih ada usaha mengikat hewan. Sebenarnya tanpa Nabi mengikat hewan buraq itu, Bapak Ibu, hewan itu tidak akan lari. Karena memang hewan itu didatangkan oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Tapi begitulah Nabi mengajarkan kepada kita tentang makna tawakal. Jadi tawakal itu tidak hanya cukup dengan pasrah, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Makanya dalam kitab fikih, Bapak Ibu, kalau ada orang naruh motor di luar sama kuncinya lalu diambil sama maling, ya, maling itu tidak kena hukum had. Karena apa? Karena motornya ada di luar terus ada kuncinya, tidak kena hukum had. Artinya apa? Dia tawakalnya tidak benar. Tawakal yang benar itu badlul asbab, kita harus melakukan sebab, melakukan ikhtiar. Setelah itu Nabi SAW kemudian disuguhkan dua minuman. Ini hadisnya sahih. Ya, ada minuman khamr, ada minuman susu. Nabi ternyata pilih minuman susu, minuman yang halal. Kata malaikat Jibril, pilihan kamu benar wahai Muhammad. Ya, alhamdulillah malam hari ini saya disuguhkan dua minuman. Ya, ini mungkin mencontoh Isra Mi'raj. Ya, yang satu air putih, yang satu teh. Ya, subhanallah. Datang malaikat Jibril, wahai Rois, pilih mana engkau? Nah, dua-duanya halal, hadirin. Air putih, ya. Baik. Jadi ketika ada dua minuman, hadirin, ada minuman yang halal, ada minuman yang haram, Nabi memilih minuman yang halal. Ya. Ada racun, ada madu. Ya. Maka kita sebagai orang beriman pilih madu. Betul lah ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu kalau panjenengan dikasih dua minuman, racun sama madu, pilih mana panjenengan ibu? Ibu pilih mana? Pilih apa? Oh, enggak milih, hadirin. Ya, takut di madu. Ya. Pilih mana panjenengan, diracun dengan di madu? Ya. Kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat dengan para Nabi dan Rasul. Inilah yang menjadi dalil bahwa Nabi dan Rasul itu sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mati sebagaimana manusia. Ya, mereka hidup di sisi Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi salat dengan para nabi dan rasul, Bapak Ibu, dan yang diangkat menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, kita ini umat terakhir tapi akan menjadi umat pertama. Maksudnya di dunia kita umat terakhir, tapi di akhirat kita akan menjadi umat pertama yang masuk surga. Dan itu dalilnya adalah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, yang diangkat menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat, Nabi dibawa naik oleh malaikat Jibril menuju langit yang ketujuh. Setiap langit Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul. Ya, sampai langit ketujuh. Di langit yang ketujuh, Bapak Ibu, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya Ka'bahnya Ahlus Sama, penduduk langit. Jadi Ka'bah di dunia ini yang ada di Mekah, ya. Adapun yang dirampal itu bukan Ka'bah. Ya, itu hanya contoh saja. Ka'bah yang sesungguhnya adalah yang ada di kota Mekah yang bentuknya kubus. Ya. Kemudian kalau ditarik Ka'bah itu, Bapak Ibu, ditarik ke atas, maka akan lurus dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya Ahlus Sama. Setiap hari kata Nabi ada 70.000 malaikat masuk tawaf
dan tidak pulang, tidak keluar. Karena memang jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Di langit tidak ada tempat yang kosong, sedangkan di dunia banyak sekali tempat yang kosong. Ini tempat kosong, hadirin. Kemudian Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain ada di langit pertama, kedua, sedangkan Nabi Ibrahim ada di langit yang ketujuh. Kemudian setelah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu setelah itu Nabi bertemu dengan Allah, ya, tanpa diikuti oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi bertemu langsung dengan Allah. Ada yang mengatakan ada penghalang antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaan pendapat dan masalah gaib, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah dari sekian cerita itu bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan jauh pasti pulang biasanya bawa apa? Bawa oleh-oleh, betul enggak? Nah, saya biasanya kalau habis mudik ditanya oleh-oleh sama jemaah, mana oleh-olehnya Ustaz? Ya. Nabi SAW melakukan perjalanan jauh, beliau pulang tidak dengan tangan kosong, Bapak Ibu. Beliau pulang, ya, kepada umatnya. Beliau kembali ke dunia bawa oleh-oleh. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai ada 3 oleh-olehnya Rasulullah sepulang dari Isra dan Mi'raj. Jadi inti Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sepulang dari Isra dan Mi'raj. Ada berapa? Ada 3, hadirin, ya. Panjenengan kalau dapat oleh-oleh dari kawan, dari teman, senang enggak? Bagaimana kalau panjenengan dapat oleh-oleh itu dari seorang tokoh? Misalnya panjenengan dapat oleh-oleh dari Pak Jokowi, dapat sepeda. Karena bisa menjawab nama ikan, ya. Jadi tentu panjenengan akan bahagia. Sekarang oleh-oleh itu datangnya dari siapa? Allah. Dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Maka harusnya kita senang, bahagia dengan oleh-oleh Nabi sepulang dari Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya ada 3. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad bahwa umat ini akan diampuni oleh Allah selama mereka tidak berbuat syirik. Itu 3 oleh-oleh Nabi. Yang pertama sholat. Senang enggak panjenengan sama sholat? Senang? Kalau tidak senang berarti gagal acara Isra Mi'raj. Harus senang, hadirin, dan dipaksakan senang. Nabi mengatakan dalam hadis, ju'ilatis sholatu qurratu ainil li. Salat itu dijadikan untukku qurratu ainil li, sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hati. Jadi Nabi itu kalau sumpek salat beliau. Kita sumpek ngapain? Sumpek, hadirin. Orang sekarang sumpek dengarkan musik, main HP, kemudian ujung-ujungnya tidur, kemudian datang ke kafe, ketemu dengan teman-teman. Ini cara orang sekarang mengobati kesumpekan. Tapi cara Nabi mengobati sumpek, ya, pikiran ruwet karena banyak sekali umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya beliau adalah dengan salat. Dan itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir mengingat Allah yang sangat utama dan paling utama itu adalah sholat. Ya, panjenengan kalau sholat tambah tenang apa biasa? Tenang, ya. Saking tenangnya sampai tidur kan. Ya Allah. Ya. Ada jemaah kita ini, saya tidak sebut nama ya. Habis sholat, saya kira zikir, nunduk dia. Biasanya pulang awal, tapi habis sholat lama sekali. Apa dia itikaf? Ternyata hadirin tidur. Ya, jadi betul-betul menenangkan sholat itu. Maka jemaah rahimakumullah, jadikanlah sholat ini sebagai ketenangan dalam hidup kita.
Nabi kalau lagi capek, lagi apa namanya, tidak enak pikiran, Nabi perintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan. Kata Nabi, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Kalau kita istirahat dari sholat, sedangkan Nabi istirahatnya dengan sholat. Subhanallah. Maka Isra Mi'raj ini harus kita ambil pelajaran. Pelajaran utamanya adalah kita harus memperbaiki ibadah sholat kita, Bapak Ibu. Ya, kita sholat harus ada peningkatan. Kalau dulu mungkin sholat tidak paham maknanya, ya setelah acara Isra Mi'raj ini panjenengan usahakan paham makna yang dibaca di dalam sholat. Ya, masa doa iftitah panjenengan tidak paham, Al-Fatihah tidak paham, sehingga sholatnya kosong. Apa yang dipikir di dalam sholat tidak ada lain kecuali urusan dunia. Ya, maka supaya konsentrasi di dalam sholat itu, hal utama yang harus kita lakukan adalah memahami makna kalimat-kalimat sholat. Kemudian yang kedua, belajarlah sholat lama. Itu kalau sholat sendiri, ya, belajar sholat lama. Karena sholat lama itu yang membuat kita menjadi khusyuk, Bapak Ibu. Orang kalau sholatnya cepat, ya susah untuk khusyuk. Ya, karena cepat itu menandakan bahwa dia tidak betah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan katsirum minan nas yushollun wa qalilum minhum man yuqimus shalah. Banyak yang sholat tapi sedikit yang sungguh-sungguh mendirikan sholat. Setelah tahu maknanya, kemudian berusaha untuk menyempurnakan gerakan. Rukunya disempurnakan, sujudnya disempurnakan. Karena kita pernah belajarkan di masjid ini bahwa ada orang sholat selama 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Gara-gara apa? Tidak menyempurnakan ruku atau tidak menyempurnakan sujud. Jadi Isra Mi'raj harus kita jadikan momentum untuk kembali mengupdate, bahasa kerennya itu mengupdate, ya, mengevaluasi, memperbaiki ibadah sholat kita. Ya, harus ada peningkatan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, oleh Nabi sepulang dari Isra Mi'raj adalah 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan la yaqra'ani fi darin thalathata ayyam fala yaqrabuha syaitan. Tidaklah 2 surat itu dibaca di dalam rumah, mohon maaf, 2 ayat itu dibaca di dalam rumah selama 3 malam berturut-turut. Malam ini baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, besok baca lagi, besoknya lagi baca. Maka rumah itu tidak akan didekati oleh setan. Jadi untuk mensterilkan rumah kita dari setan, ya, itu baca apa? Baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang pertama baca ayat kursi, Bapak Ibu. Karena ayat kursi itu juga luar biasa, ya. Turunnya dibawa oleh 80 malaikat. Tidak hanya malaikat Jibril, ya. 80 malaikat mengawal malaikat Jibril untuk turunnya surah ayat kursi. Kemudian yang kedua, baca juga setiap malam, Bapak Ibu, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi yang punya keutamaan itu bukan dari lillahi ma fis sama. Yang punya keutamaan khusus itu dari apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya. Nah, amalkan itu, pahami dengan baik, jangan hanya membaca kosongan. Begitulah cara kita mengenang, mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, oleh Nabi itu adalah Allah berpesan kepada Nabi, umat ini akan diampuni selama mereka tidak berbuat syirik. Tinggalkan kesyirikan. Yang masih percaya kepada dukun, tinggalkan. Yang masih percaya kepada jimat, tinggalkan. Jangan menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga 3 perkara itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka sebagaimana mereka merawat kami ketika kami kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau rahmati, yang Kau berkahi, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau lindungi. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mendirikan salat. Rabbana, Tuhan kami, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.